Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gua Raga dan Aneh. ya. Sudah mesti. Seperti biasa di podcast ini kita bakal ngobrolin soal profesi dengan harapan habis nonton ini lo jadi tahu pengen jadi apa. Amin. Tuh ada kayak. Tamu kita berhubungan dengan dunia musik, iya. Anak band. Anak band. Emang anak band tapi Mantan anak band. Apakah selalu begitu? Selalu, hampir selalu. Hampir selalu. Oke. Kita bersama Om Yudis. Pakai Om atau Bapak biasa? Halo anak-anak semua, ponakan-ponakan di rumah. Semoga sehat selalu ya. Biasa sekarang Om apa? Bapak? jadi kayak motivator suara dia. Ada Mas lah Mas Jawa Yudis. banget. Oh, Mas Yudis. Masih terlihat muda soalnya. Iya Yudis aja makanya. Ya Mas, Adik Mas, Yudis. biar jawir. Lebih ke suku ya. Pendengar kita nih kayak 10 tahun lebih muda gitu. Oh iya, halo. Harapannya. Tapi enggak ya, atau teman-teman kalian juga nanti. Kalau Yudis soal profesi Apa nih? apa ya? Kalau disebut music publisher, Bukan, bukan. 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 Dulu waktu sebelum itu, sekarang lu sebagai ANR. Ya, sekarang itu ENR judulnya. Nah, bahasa Inggris ya. ENR. ENR. Jadi ENR itu panjangannya adalah artis. Gue tahu. Silakan Ani. Ani dan Raga sebetulnya itu. Iya, Ani dan benar. Raga. Dulu gua R&B. Dulu gua sama lu mah R&B. Raga dan dulu. Itu apa sih artis and nah gue kedua susah bacanya. Repertoar. Repertoar. Repertoir. Bukan gitu tulisannya. Repertoir. Toire. Ya, kalau googling repertoire ya. Artis dan repertoar. Jadi Apa tuh? mungkin sebelumnya gue sejujurnya sangat berterima kasih nih diajak ngobrol-ngobrol di sini nih dan Kenapa? bisa mengarsipkan apa itu artis dan repertoar secara YouTube ya. Serius. Karena sebelum gue menjelaskan profesinya itu apa, ternyata yang gue tahu dari googling dan akhirnya masuk ke dalam kantor, memang tidak ada sekolahnya, Iya. rupanya gitu. Oh, Jadi dijawab itu dari sekolahnya. iya, jadi ternyata ENR itu tuh sebetulnya adalah salah satu profesi, salah satu role di label musik Oke. yang cukup ya bisa bilang cukup penting lah. Mungkin semua sama pentingnya lah ya, ada divisi marketing juga, promosi juga gitu kan, itu semua penting juga. Cuman mungkin kalau koreksi di luar pentingnya lebih ke arah ini ada di apa sih kalau atas hulu hilir, Nggak tahu apa sih. hulu atau hilir? Hulu. Di awal gitu ya. Pokoknya di atas ya. Karena tahu di salah awal. juga. Di awal. Kenapa? Karena basically ENR itu tugasnya adalah ngedevelop si artis dan lagunya. Ngedevelop. Ya, ngedevelop, nge-scout dan semuanya. Jadi ibarat kata gini deh, dalam sebuah label musik, ngomonginnya kan company ya, bisnis. Iya, si label. Udah pasti bisnis adalah nyari profit. Ya harus punya produknya gitu. Nah kebetulan kalau label musik produknya adalah si lagu, Oh, bukan artis. bukan artisnya. Lagunya sebetulnya, ini beda-beda sih. Cuman ya kalau record label udah pasti sih lagunya, karena kan label rekaman. Nah, dari mana akhirnya si rekamannya tersebut bisa jadi lagu yang bagus, yang layak dijual dan lain-lain. Nah itu sebetulnya akhirnya ENR tuh yang paling pertama meramu lah. Jadi dari nyari artisnya. Oh, nyari artis. Oke. Terus nice. ya kalau ngomongin yang enak-enaknya adalah dari nyari artisnya, bahasa kita zaman dulu diorbitkan ya. Jadi dari orbit. iya, orbitkan kamu. Jadi dari nyari artisnya, kalau bahasa gaulnya tuh scouting. Oke. Terus kalau udah ya nanti di develop gitu kan, Di-build diarahkan. gitu. Bener-bener diarahkan, bener-bener kayak kita bikin produk lah. Diarahkan ya sampai akhirnya si lagu tersebut siap untuk dijual. Oke. Simpelnya gitu. Namun pada prakteknya ternyata ENR sendiri Karena kenapa nggak tadi simpel. kenapa gue bilang sekolahnya nggak ada gitu ya, karena yang gue mengerti ketika akhirnya gue masuk di industri ini, ENR itu membutuhkan apa ya, kemampuan dan wawasan yang lumayan lebar, walaupun nggak spesifik apa namanya di sisi yang mana gitu. Jadi Wawasannya luas namun tidak wawasan dalam. dan Tidak tajam ya. iya sebetulnya dalam ya bonus. Cuman kayaknya dibutuhkan wawasan yang cukup luas. Kenapa? Karena kita ngomongin nggak seru-serunya ya, Apa tapi aja tuh, apa aja? wajib. Wawasannya apa aja? Kita berangkat aja dari tadi deh, scouting artis. Nah, Ketika ketemu artisnya, setelah itu kan harus masuk ke
label dengan sedemikian banyak paperwork kontrak. Oke. Nah, jadi tuh dealnya seperti apa, Oke. cara negosiasinya kayak apa dan lain-lain. Ya pada akhirnya yang approach duluan adalah si ENR. Gitu. Legal ya, Ya. terus ada legalnya. Oke, jadi poin satu legal. Legalnya akhirnya harus ngerti, harus tahu minimal gitu. Jadi kalau misalkan lo punya poin plus, yaitu lulusan sarjana hukum gitu ya, Oke. ya itu oke gitu. Karena bos gue pribadi pun lulusan hukum. Hukum. Jadi sarjana hukum dia, S2 malah gitu. Nah, akhirnya jadi ENR. Ya urusan gitu-gituan dia oke gitu. Terus sudah gitu, selain ini kan nasibnya manusia ya, mau dimasukin ke record label, kontrak sekian tahun, ada komitmen harus mengerjakan sekian banyak lagu untuk dirilis gitu-gitu. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya ini deal untuk hak si asetnya, yaitu lagu. Lagunya. Iya, lagunya itu akhirnya kan jadi milik si labelnya Label, gitu. Dengan nanti hak-hak secara apa namanya uangnya gitu ya akan terbaginya berapa persen kayak gitu. Nanti ya ada ya tentunya nggak simpel lah ya. Nanti ada kalau misalkan kejualnya di platform ini gimana dan seterusnya gitu. Jadi itu ngurusin itu juga kayak harus tahu. Di harus- kantor sebetulnya ada pasti orang legalnya, Legal. ataupun misalkan nggak ada orang in-house biasanya pasti ya tentu bisa pakai konsultan gitu ya. betul. Cuman mau pakai konsultan atau in-house pasti mereka akan nanya, ini lo nge-sign artisnya apa, visi lo apa, nge-sign artis ini gitu, lo melihatnya itu untuk berapa lama, lo melihatnya dia ya investment berapa lama, kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi ke poin, akhirnya harus tahu kayak gitu-gituan, walaupun lo tidak mendalami sebegitu dalamnya lah. Udah dari situ masuk, begitu akhirnya udah artisnya sign, tanda tangan, gabung, meeting dong kita di kantor gitu, meeting. Ya udah, layaknya pertanyaan umum adalah si artis pasti akan nanya, gue mau diarahin kemana, mau dikemanain gitu. Kayak lu percaya sama gue nih, label A gitu ya, apa sih gitu, mau diarahin kemana gitu. Nah ya udah di situ pun peran ENR adalah kita harus punya si visinya. Ya udah, lo secara arahan musik mau kemana, secara arahan branding personanya seperti apa dan lain-lain gitu kan. Dan di sini akhirnya ya, kalau tadi yang poin pertama adalah legal gitu ya, hukum-hukuman. Nah di sini gue sangat merasa ini mirip banget seperti lo kerja di agensi jadi creative director. Oke. Teman-teman bisa nonton episode sebelumnya ya, ada creative director kalau Udah ini kantor. ya. Saya bilang dulu sama narasumbernya di channel ini dulu ya. Nah jadi Creative director juga ya? dulu sebetulnya sampai titik art director. Nah, cuman mungkin kalau gue nambahin Mila dikit, dan ini masih sekonteks nih ya, kenapa gue mau nyebut creative director di ENR ini. Karena kalau di agency itu, kalau gue selalu gampangnya melihat ada kayak 3 tier nih, tiga tahapan lah dalam berkarirnya gitu. Kayak yang paling bawah nih eksekutor nih, graphic designer atau content writer biasanya. Jadi mereka di ujung banget kan. Kalau zaman sekarang digital mungkin yang akan bantu ngerjain postingan sosmed. Atasnya ada art director sama copywriter. Nah, yang Sorry, bentar mereka dulu. Tadi yang content creator itu kontennya apa? Yang sebetulnya biasanya kalau content creator basically dia lebih menulis panjang. Oh. Jadi sesuatu yang akhirnya mau itu nulis konten website, mau itu caption, mau itu script gitu-gitu. Jadi sesuatu yang bentuknya panjang banget yang udah siap untuk diproduksiin, mau itu syuting, mau itu posting gitu dan lain-lain. Nah, terus masuk ke atasnya art director sama copywriter, kurang lebih mirip, tapi bedanya mereka di sisi yang lebih strategi. Ya art director udah pasti mikirinnya lebih ke mood board-nya gitu kan. Ya nanti ujung-ujungnya kayak, ya mood board-nya adalah pengen bikin lampu yang kayak di luar angkasa. Seperti apa bentuknya, biasanya ntar dibantu si graphic designer tuh yang jago. Pun copywriter biasanya bikin big idea. Jadi yang palingan cuma satu kalimat gitu. Satu kalimat doang, tapi ntar satu kalimat tersebut yang akan manjangin si content writer bareng-bareng lah. Jadi levelnya tuh di sisi big idea gitu. Nah tapi di yang level ini, art sama copy tadi, kok jadi ngomongin agency nggak apa ya? Art sama copy itu tuh bisa layak mendapatkan di posisi itu menurut gua. Ketika orang art ini bisa ngerti juga sedikit banyak tentang copywriting. Dan sebaliknya, orang copywriter tuh sedikit banyak harus ngerti tentang si art direction gitu. Walaupun tidak deep. Ya kan tidak bisa, ya nggak punya apa namanya modal juga mungkin gitu ya secara skill untuk ngelakuin itu gitu. Nah tapi minimal ketika udah sama-sama tahu nih seperti apa, bisa ada di posisi itu gitu. Nah terus ketika mau jadi creative director masuk nih, menurut gua ya creative director tentu harus ngerti art direction, ngerti copywriting. Tapi satu lagi yang bikin dia layak jadi creative director di agency itu adalah dia ngerti bisnis.
gitu. Ketika dia ngerti bisnisnya juga, dia layak tuh jadi creative director karena dia yang biasanya akan bantu ngejualin dan mempertanggungjawabkan harga sekian dengan kebutuhan sekian, cocoknya gimana gitu. Nah, ya udah. Jadi gue balik ke ENR tadi. Kenapa gue bilang di creative director? Karena begitu ditanya visinya apa, ya kita harus punya big idea-nya. Artis ini mau diarahinnya kemana? Hari gini bikin musik dan produksi musik itu udah gampang. Even lu dari rumah mau langsung rilis Spotify juga bisa. Ada jalannya gitu. Cuman ya akhirnya ketika lo nge-develop, lo invest sedemikian banyak uang terhadap satu artis gitu kan, ya akhirnya ENR itu harus bisa tahu ini arahnya mau diarahin kemana gitu. Secara tadi artnya mungkin, secara nanti kalau ngomongin copywriting, big idea, mungkin dia lagunya bakal ngomong apa. Apakah dia feminis, gitu. apakah misalkan gitu kan ada cewek yang girl power banget, tapi ada girl power yang feminis, yang agresif, ada lagi yang misalkan dia korban tapi tegar, gitu-gitu. Itu bisa beda-beda. Gitu kan. Ya mirip kayak kalau kita ke supermarket lah. Ngelihat ada berbagai macam sampo, misalkan variannya banyak. Semuanya kalau dipakai mah ada busanya dingin udah gitu. Cuman kan ada yang buat rambut rontok apa gitu kan. Kurang lebih mirip kayak gitu. Dan yang terakhir ya tadi nomor 3-nya bisnisnya. Kita harus lihat gitu kayak ini ketika akhirnya mau diinvest gitu kan. Gimana ROI-nya gitu. Kayak kira-kira lo harus melihat dia sekian tahun kita develop dengan sekian banyak lagu gitu ya. PD-nya itu untuk ngambil berapa banyak keuntungan gitu. Atau kebalik, bisa ngambil berapa banyak keuntungan dari tadi tuh berapa banyak komitmen lagunya atau berapa tahun ininya. Gitu. Tergantung parameter itu. Betul, karena beda-beda. Kayak misalkan kita ngelihat di Indonesia yang paling evergreen alias long lasting mungkin ya udah pop ballad sedih-sedihan. Itu mau dari era mana juga ada gitu kan. Sehingga ketika kita bikin lagu atau punya artis yang kayak gitu bisa panjang gitu kan. Sementara misalkan sekarang lagi ngetren banget apa ya lagu koplo TikTok misalkan. Terus kita punya artis koplo TikTok. Mungkin kita berani investnya cuma 2 tahun kali ya kan. Karena tahun ketiga mungkin aja, gitu. Ya mungkin udah hilang juga gitu. Jadi ini contoh-contoh kasar ya menurut gua gitu. Jadi sisi bisnisnya di situ lah. Jadi nggak yang deep banget. Cuman kita ngerti nih produk yang mau dibikin tuh kayak apa sehingga bisa bertanggung jawab untuk menentukan ininya gitu ya, berapa banyak investment. Gitu. Berarti ada legal, sama tadi apa, kreatifnya, sama bisnisnya juga ada tadi kan, sedikit-sedikit finance lah ya. Jadi emang akhirnya ujung-ujungnya kita bikin yang namanya itu profit and loss. Mungkin ya kalau yang suka punya bisnis tahu lah. Akuntansi tahu lah ya. Ya, akuntansi tahu lah ya. Intinya profit and loss, berapa banyak uang yang dijadiin modal, kira-kira kepake berapa, nanti baliknya berapa banyak. Ya udah itu juga kita bikin. Parameter sukses itu berarti dihitung dari itu. Orang ENR tadi. Ya. Jadi beda-beda setiap label. Kebetulan kalau label tempat gua kerja hari ini dia itu secara kontrak purely akan mengeksploitasi lagu aja, streaming doang. Jadi pendapatan hanya dari streaming aja. Gitu. Tapi ya label-label lain yang masih berjalan sekarang ada yang judulnya 360 nih, 360. Jadi kayak sekali artis, oke, Kakak Ani mau jadi artis nih gitu ya. Oke, kontrak sama kita. Lagu nanti kita invest, tapi nanti urusan artis manajemen nih, jadi kalau dapat endorsan, panggungan, gitu-gitu tuh kita dapat bagian juga. Tapi dengan return kitanya bantuin develop. Nyariin gitu. Nah, kalau misalkan record label yang benar-benar record doang, gitu ya, kebetulan tempat gua sekarang, pada akhirnya lagu only, jadi manajemen masing-masing gitu. Nah, yaudah, jadi kita ngitung dari situ, kira-kira kita harus rilis berapa banyak lagu, terus kira-kira lagu tersebut tuh kalau balik dari berapa juta streams gitu. Hitungannya stream. Karena kita nggak main fisik lagi. Sama sekali udah nggak bikin. Oh gitu. Gitu. Semua all platform, Spotify, YouTube, gitu kan, Apple Music dan kawan-kawan. Online lah ya. Online. Gitu ceritanya. Jadi skillnya banyak. Tidak ada berhubungan dengan musik ternyata. Nah, industrinya. Bagus nih ininya, bridgingnya. Jadi tadi yang pusing-pusingnya ya, jadi ujung-ujungnya setelah udah nih pusingnya beres, kontrak beres secara legal, secara arahan sepakat artis sama labelnya. Bisa nggak sepakat juga Tante? Apa? Bisa nggak sepakat juga? Bisa, ya ulang lagi. Nggak cocok nih gue. Gitu. Terus secara bisnis dan apa akuntansi tadi ya, udah beres juga, udah tahu mau ngeluarin uang berapa. Udah baru masuk seru-serunya. Barulah masuk ke titik, oke. Jadi ternyata kita di sini sekarang menargetkan tahun ini 4 lagu. Kita budget udah punya berapa segala macam udah kita plotting. Udah masuklah ke sisi yang nyari lagunya. Nyari lagunya itu bisa 2 pilihan, antara artis yang punya lagu kita sortir atau kita nyari songwriter di luar sana.
Oh, Jadi lagu mana dan kita bisa nyariin yang cocok gitu kan. Karena kan kita udah tahu nih di dengan tadinya fase dia sebelumnya. fase kreatif tadi ya dia Hmm. mau kayak gimana. Oh, ini tuh ternyata dia adalah soloist yang lagunya pop ballad, tapi ngomonginnya khusus ngomongin hal-hal yang sedihnya orang umum misalkan, atau sedihnya ada lagi ntar sedihnya sedih Gen Z. Oh, Nah, gitu. kayak gitu. Beda kata-katanya gitu. Jadi hal-hal yang di sini iya. beda. Yang satu nanti yang umum mungkin lagunya harus lagu yang misalkan dicocok-cocokin sama keadaan lain-lain tuh bisa. Misalkan lagu tentang perpisahan, lu bisa nyamain dengan putus dengan pacar, tapi bisa juga misalkan cabut dari kantor, gitu kan, atau kehilangan barang berharga, kayak gitu-gitu. Itu yang umum-umum. Kalau yang Gen Z misalkan khusus liriknya tuh ngomonginnya yang toxic relationship, mental health misalkan gitu, atau ghosting, nah gitu-gitu. Oh, Jadi oke. walaupun genrenya sekasat kuping mirip-mirip gitu ya, cuman secara lirikal, Pasti nah beda nanti ketika itu yang bisa kita ciptaan ini. lagunya, gitu, melodi dan sebagainya. Jadi di situ tuh yang musik-musikannya di situ tuh akhirnya gitu. Kita nyari mana yang emang notasinya bagus, catchy, tapi liriknya juga tadi tuh sesuai nggak nih sama orang yang kita tuju gitu Tapi kan. itu masih bagian dari responsibility lu juga Ya, sebagai tadi. masih. Bukan misalnya ada departemen lain. Bukan. Oh, Kalau masih kan karena ENR itu akan tanda kutip stop itu istilah kata ketika sudah terproduksi nih. Udah jadi Lanjutan lagunya. tadi. Oh. Baru dioper. Jadi tadi tuh ketika nyari lagu, oke udah Iya. dapat, Dari lagu. kita masuk ke produksi nih. Rekaman vokal, Itu tetap- aransemen, gitu-gitu kan. Kayak kita mesti partneran dengan produser dan lain-lain Iya. lah. Aransemen, revisi dan kawan-kawan sampai akhirnya jadi master itu lagunya. Terus nggak lupa dari sisi visual, artworknya harus photoshoot dulu. Ikutin semua yang di awal tadi. Iya. Photoshoot udah jadi, video klip, lirik video, apa segala macam udah beres. Jedar, jadi ini satu paket lagu dengan visualnya. Baru akhirnya itu yang diolah dengan oleh teman-teman marketing, teman-teman Wow. digital, berarti lu sampai teman-teman media. benar produknya Ya. ada ya. Hmm. Gitu. Karena ya ujung-ujungnya nanti teman-teman dari divisi lain itu ketika kita akhirnya oke nih yuk barang ini kan jadinya lagu ini Ah, kita olah gitu kan. Ya biasanya mereka akan nanya lagi, ini apa punya batasan sesuatu nggak dan lain-lain. Nah itu yang akhirnya kita keluarin dari obrolan yang di awal tadi gitu. Oh, Si A sama si B perbedaannya di sini. Kalau ngomongin yang gini, kayaknya cocok yang ke si A. Kalau yang si B gini gitu. oke. Gitu. Ya ini sebetulnya terjadi karena biasanya satu label, ini terjadi kalau labelnya punya artis banyak, gitu. Ya FYI, kantor gue sekarang artis ada 25. Terus hitungannya banyak. 25 apa? tuh banyak. Banyak banget. Banyak banget. Lu Karena- sendiri sebagai megang satu Iya, berapa artis yang Iya, ya berapa artis satu rilis baru ambil lagi kah apa bisa berbarengan? Sebetulnya nanti idealnya sih biasanya satu orang megang sekian artis gitu kan. Cuman saat ini kalau yang kebetulan gue jalanin, kita lagi bareng-bareng rembukan nih, tim gue berenam, itu apa namanya, digilir. Bukan digilir sih, jadi semua ketika ada yang masuk nih, ya udah bareng-bareng dikerjainnya. Tapi bagi-bagi tugas, siapa yang urusin audio, Yang tadi siapa Oh, urusin gitu, visual, iya. siapa urusin apa gitu. I see. Saat ini kayak gitu. Tapi ya itu sih serunya jadinya apa namanya, walaupun kayaknya banyak gitu kan harus ngerti semua dan lain-lain, cuman ya namanya kerja sama tim, kita di dalam tim juga akhirnya tadi tuh dituntut semuanya punya pemahaman yang sama, tapi sebetulnya secara modal skill beda-beda. Beda-beda. Ya kayak gue kebetulan karena gue dari agensi anak kreatif, ya gue lebih punya apa namanya modal skillnya di yang visual-visualan gitu kan. Ada yang teman gue memang apa namanya produser musik, jadi dia ngerti urusan produksian Iya. musik, aransemen dan lain-lain gitu. Panjang ya gue ceritanya ya. Tadi lu mention kan lu kerja dalam tim. Berarti bisa kalau tim tuh ada headnya loh. Ya. Misalnya ada yang ketok palu gitu kan. Lalu di posisi lu sendiri atau departemen lu sendiri? Apa sih sebenarnya departemen sendiri kan? Itu kan. Ada Di departemen. satu label musik gitu kan. Dia ada ini nggak sih jenjang karirnya atau sebenarnya mereka sama aja? Ada. Jadi kalau misalkan di kantor gua dari ENR mirip sebetulnya kayak AE ya. Jadi ada ENR eksekutif, ENR manager, sama head ENR gitu. Head yang paling tinggi. Ya paling tingginya headnya. Jadi biasanya kalau head tuh levelnya udah yang ya udah high level strategi kan. Pikirannya kita harus punya berapa katalog lagi dalam tahun ini, gitu-gitu. Yang bikin target harus punya berapa ratus. Oh, lebih ke bisnis strategik tadi lu Bisnis bilang. strategiknya karena dia yang akhirnya bakal ya banyak apa ya bersinergi dengan BOD-nya gitu kan, dengan target-target yang lain-lain. Ya kayak kalau gua kebetulan karena label yang multinasional, ada regional lagi, ada global lagi kan.
Jadi head of Bagian A&R akan ngurusin ya udah punya target apa nih dari regional, dari global kayak gitu-gitu. Ngurusin B2B gitu kan. Kayak kita kan punya juga jasa distribusi lagu doang. Jadi yang bukan pakai semua yang tadi gue sebutin tuh. Jadi cuma sekedar Raga punya lagu mau nitip lewat label kita, bisa distribusi Maksudnya doang. dilagiin sama orang nanti gitu. Enggak juga sih, jadi cuma nitip lagunya biar naik ke Spotify, YouTube dan lain-lain. Gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu bisa juga ditargetin gitu kan, dalam setahun kita harus punya artis sekian, tapi yang distribusi sama kita harus sekian. Oh, jadi itu kayak apa ya, lain bisnis yang berbeda gitu. Ya. Satu yang pakai artis, satunya cuma mau Satu corong tapi dia nggak ngelewatin full corongnya gitu ya. Ada proses yang beda. Ada proses yang beda. Gitu sih. Jadi kerjaannya memang akhirnya nge-develop terus dan terus sih gitu, lagunya. Saya penasaran deh ketika lo nyari si artisnya. Apa sih lo lihat? Oke. Sesuai kebutuhan beda-beda. Iya. Iya. Atau di set dulu target tahun ini Pasti. sih. Lu cari ya Berdasarkan itu tadi sebelum. berdasarkan itu aja. Sebetulnya balik lagi ya, karena musik itu lebih ke industrinya ya. Tapi kan jangan lupa sebelum kata musik ada industri nih, Nah, bisnis ya. iya. Jadi kan udah pasti seperti teman-teman di luar sana yang mungkin bidang kantornya beda-beda sih gitu, akan sama ini ujung-ujungnya pasti target profit gitu Iya. kan. Iya. Dan target profit bisa dilihatnya dari kira-kira mana demand yang paling tinggi gitu kan. Kita harus punya barang atau produk seperti apa yang bisa dibeli sama orang gitu. Nah ya udah, jadi ya kita layaknya brand-brand di luar sana sih memang nyari analitis juga, nyari data juga kan. Oke, yang lagi tren seperti apa marketnya, market size-nya sebesar apa gitu kan. Terus udah gitu lagu-lagu seperti apa yang sekarang lagi ada di top chart gitu. Nah ya udah, dari situ ya udah kita kudu cari gitu yang mana, yang seperti apa gitu kan, untuk kita sign gitu. Ya contoh misalkan paling baru sekarang nih, apa 3 tahun terakhir TikTok lagi rising banget. Jadi pada akhirnya dari yang kreator bisa naik sendiri, tapi lama-lama kesini-sini karena TikTok itu selalu ketempel sama lagu, udah nggak sedikit lagu yang meledak gara-gara TikTok. Gara-gara TikTok. Ya udah, pada akhirnya kita tahu nih TikTok itu menjadi salah satu drive terbesar yang bisa bikin lagu naik. Jadi kita bisa nyari artis yang at least udah luas main TikToknya gitu. Jadi nggak usah terkenal amat, cuman dia udah punya masa sedikit lah segala macam di TikTok gitu. Terus ya punya suara yang oke, penampilan oke segala macam gitu. Ya bisa bikin lagu plus juga gitu kan. Nah itu biasanya kayak gitu, kita sign, nanti ya udah pada akhirnya kita develop bareng-bareng. Kita ngobrol bareng-bareng gitu, kira-kira arahnya mau kemana. Balik ke yang tadi gue ceritain sih. Ujung-ujungnya terjadilah lagu yang akhirnya bisa dibanggakan sama artisnya, harus. Karena ketika si artisnya nggak suka sama lagunya, pasti berasa zaman sekarang. Karena mainnya sosial media. Zaman sekarang berasa. Ya. Zaman dulu enggak. Zaman dulu mungkin nggak, karena medianya mungkin terbatas kan. Ketika lo fabricated banget nih gitu ya, beneran bentukan segala macam, mungkin ya dimakan-makan aja sama orang gitu. Meanwhile zaman sekarang karena audience dan si artisnya dekat ya, Engage ya. jaraknya gampang, lu balas komen langsung masuk HP artisnya gitu kan, sehingga ya si sisi ketulusan kejujuran itu juga tetap harus ada sih gitu. Jadi biar How? si audiensnya enak. Emosionalnya ada ya tetap. Gimana cara ngebalance ya? Ngebalance ya. Si sisi ketulusan idealisme si artis dengan Ya sebetulnya semua terjadi di bagian-bagian yang tadi nggak enak. Tadi di awal-awal itu ya. Ketika kontrak, ketika apa, sebetulnya sangat mirip dengan lo ketika mau kerja. masuk kantor. Iya kan? Ya, ketika lo kontrak Diskusi kantor, kan. gitu kan. Mungkin lo sebetulnya passion lo adalah jahit di rumah. Cuman in the first place lo datang ke kantor tersebut interview, mungkin kan lo misalkan punya tujuan finansial, Iya. mau nyari uang gitu, nggak apa-apa deh gitu. Gua kerja yang agak beda dikit tapi dapat uang gitu. Ya udah. Negosiasi berarti kan? Jadi sebetulnya juga komitmen intinya gitu. Ketika lu udah ketemu nih di meja gitu bersama gitu dengan pihak dari label gitu ya, kita pasti ngasih tahu apa aja yang sebetulnya kita butuhkan, needs kita apa secara company dan lain-lain. Kita melihat ada potensi dari talent ini gitu kan, dan talent tersebut punya beberapa kebutuhan juga pasti kan. Ternyata selama ini punya lagu cuman kesulitan di sisi finansial, nggak ada yang bayarin. Meanwhile join label dibayarin gitu kan, itu untung buat dia gitu. Cuman yang mungkin ya tadi tuh ada hal-hal yang pada akhirnya ya harus komit nih. Zaman sekarang lo nggak cukup berkaryanya doang, lo harus juga mau konten Branding, jadinya gitu. Woi. Harus mau juga
udah kayak merem lah gitu intinya gitu ya kalau main Instagram, main TikTok gitu. Ya kalau misalkan lu ternyata tidak bisa main itu, ya ada juga yang wah, gue nggak bisa deh, gue mendingan main musiknya doang gitu ya daripada di label gitu. Enak sih dibayarin tapi gue jadi berat nih ngurusin konten dan lain-lain. Ya it's fine gitu, nggak masalah. Ya justru omongin semua di depan. Di depan, biar kesananya enak gitu. Ya. Sesuai keinginan. Jadi ya itulah, ENR juga ada skill diplomasinya ya. Jadi ketika di awal gimana caranya ketemu tuh, kita kan ngesain banyak yang Gen Z ya. Umur 19, sekarang lebih 18, 19 gitu ya. lebih mudah semua. Gua umur sekarang baru 22. Intinya umur lumayan beda jauh ya gitu. Jadi kayak seperti om-om datang kayak, "Ayo, kamu mau apa namanya? Ayo, promosi ayo. segala Setengah macam." umur lo kan. Iya kan? Jadi satu sisi secara diplomatis itu juga ya kita harus ngebuka apa aja yang memang menjadi agenda si label gitu. Cuman ya harus bisa menggait hati teman-teman ini untuk bisa percaya juga lah, sama-sama percaya untuk sama-sama jalanin gitu. Ya, tadi ditulisin di kontrak tadi kan. Itu gitu. Jadi di situ ada skill komunikasi juga Iya. masuk. Gitu. Oke. Banyak ya kerjaan lu ya? Banyak, cuman ya dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi sama tim tadi kan. Berarti ya sebenarnya deliverable-nya adalah si lagu itu kan. Ya, lagu itu. Nah, tapi parameternya adalah balik lagi ke bisnis tadi. Ya. Perhitungannya kayak gitu. Jadi ya ujung-ujungnya biasanya kalau ENR itu targetnya ngomongin di kantor adalah berapa banyak jumlah lagu yang dirilis per tahun. Itu. Kayak gitu. Kayak KPI-nya. KPI-nya dari situ dulu. Nanti ya untuk urusan Untungan atau enggak? sekian banyak yang naik dan segala macam ada juga pasti. Turunan-turunan KPI-nya ada juga. Cuman kan ketika ngomongin performa dari lagunya itu udah kerja sama tim itu. Itu nggak bisa di apa namanya klaim oleh satu divisi. Iya. Nggak bisa gitu. Jadi kayak mau lagunya bagus banget gitu ya. Cuman apa namanya pasti gue mau ngomong apa tadi? Ya tim-tim dari yang lainnya tidak bersinergi gitu kan. Ya, pasti impact lah ya. Atau balikannya tim marketing berusaha sekian banyak gitu ya, spending begitu besarnya untuk iklan dan lain-lain gitu, tapi ternyata pas produknya bikinnya juga kurang gitu ya, lagunya kurang, mungkin nggak works juga gitu. Kayak gitulah. Walaupun nggak ada yang tahu, musik lumayan gambling, betul ya. Oh iya. Ya. Apanya game maksudnya? Karena Lo kan nggak tahu apa yang bisa hits gitu kan? Oh iya Ya. sih, itu selera kan? Itu selera. Subjektif sekali gitu. Subjektif kan? sekali, jadi yang bisa kita lakukan kalau bisnis ya tadi gitu, mencari yang memang benar-benar Lu secara cari tren yang analisa mana, kayak gimana? secara lirik gimana gitu-gitu. Achieve syukur nggak achieve, mungkin ada yang salah. Iya. Jadi tantangan secara scoutingnya Apa adalah tantangan? bagaimana cara mencari talent yang memang setulus hati sesuai dengan apa yang lagi ngetren, gitu. Akhirnya gitu. Oh, kalau tempat lu record label selalu lagi ngetren. Ya gimana, selalu lagi ngetren. Objektifnya tadi nyari-nyari Objektifnya, talentnya yang ya pasti sih. Pasti kan gimana caranya bisa ada di chart, kayak gitu. oh itu. Pasti itu. Jadi ininya ujung-ujungnya. Ya, karena ini bisnis. Karena ini bisnis. Ini industri. Industri musik gitu ya. Kita ngomongin industri musik tadi kan. Lu sendiri tadi bilang nggak ada sekolahnya Ada dari sekolah. lu, tapi ketika orang mau masuk kerja di secara general ya, baik itu sebagai A&R atau di label musik sendiri tuh harus ada background musiknya. Maksudnya dia ngerti kah, harus bisa Asal suka apa? sih. Sebetulnya kalau di Suka musik. Indonesia ya, ini ngomongin di Indonesia sih, kayaknya sebetulnya asal suka. Karena kalau ngomong sekolah, sebetulnya ada sekolah musik bisnis. Ada dan diajarin di situ gitu, sebetulnya gitu. Cuman memang ngomonginnya kalau specifically Indonesia, industrinya sendiri kan belum berkembang sebegitu jauh, jadi pasti banyak regulasi yang emang belum pakem gitu kan. Ya kayak kemarin apa sih urusan yang pernah viral beberapa tahun lalu, lagu Apa nih tuh? dipasang di coffee shop atau supermarket harus bayar. Iya. Orang pada apa sih kok mata Kenapa duit harus bayar? segala macam. Nah, padahal sebetulnya Memang harus bayar. emang harus bayar. Iya. Cuman belum tersosialisasi, belum ada aturan yang pakem gitu-gitu. Hak-haknya lah ya, Iya. gitu-gitu. Jadi akhirnya ada juga beberapa cerita kayak misalkan teman-teman gua yang pernah kuliah di luar negeri, musik bisnis. Sekolahnya bener, ilmu yang didapat pakem juga gitu. Begitu nyampe sini nggak kuat. Malah stres dengan Stres. keadaannya. Karena kayak beda banget, malah jadi nggak kepake, malah jadi beban gitu. Nah, akhirnya ya udah ada yang malah pindah haluan atau kerjanya di yang luar gitu. Maksudnya stres tuh gara-gara apa yang dipelajarin ternyata nggak bisa di-apply gitu. Ya, belum bisa di-apply karena ternyata root permasalahannya bukan di kantornya, tapi masih di industrinya as a whole, kayak gitu. Makanya Dan ya, menjawab pertanyaan yang dibutuhkan apa, sebetulnya asal suka banget sama musik sih, karena udah pasti berdarah-darah gitu. Jadi isinya orang-orang yang kayak ya udah tahu susah masih dijalanin, isinya biasa gitu.
Jadi kalau kita balik lagi tarik lagi sekolah atau background, nggak ada background. Terserah lo mau background dari apa, baik itu engineer atau Iya. itu nggak Sebetulnya nggak masalah. Karena ini lucunya di tim gue saat ini kayak tadi bos gue sarjana hukum, Ah. gue anak kreatif gitu kan, anak agensi. Terus ini ada tim gue kemarin dia sarjana kelautan, Oke. tapi guru musik di luar. Oke, gitu, dia skill kan. musik gitu. Nah, walaupun secara kayak dia menjadi guru musik itu skill dia tidak langsung kepake ke talent sebetulnya, karena kan kita pasti hire vokal director lagi yang profesional, iya. produser lagi gitu. Cuman balik lagi yang tadi gue bilang gitu, minimal kayak tahu apa yang tahu dan suka gitu Tahu dan dengan suka, si musik yang ini gitu, sehingga ngejalaninnya sambil belajar gitu. Hmm. Karena ujung-ujungnya dari semua apa ya yang tadi gue sebutin, banyak banget item-item yang dilakukan oleh si ENR, ujung-ujungnya sebenarnya project management kita itu gitu. Iya. Gimana cara nge-manage semua timeline satu artis harus ngelewatin kayak tadi, minimal harus ada banyak. Terus nanti ketika mau rilis lagu panjang ya, Ada plan. nyari lagunya apanya segala macam tuh udah satu artis gitu. Dan udah gitu kita juga masih bertanggung jawab ya, A-nya artis, R-nya repertoire. Repertoire itu adalah lagu-lagu katalog-katalog yang dulu pernah rilis, itu juga kita harus ngolah, manage. Diapain tuh di Social manage? manage. Contoh, misalkan ya ada lagu lama yang pada akhirnya, ya kalau secara label sih memang royalti jalan terus tuh. Lagu-lagu yang memang dari dulu udah ada gitu. Cuman ketika misalkan kita pengen bikin tribute ke salah satu artis lama yang udah legend gitu ya. Terus ya udah bikin tribute-nya dengan konsep seperti apa, siapa produsernya, yang siapa aja. Nah itu biasanya dari A&R juga. Yang bakal punya, yang disuruh gerak duluan lah intinya gitu. Bikin dong tribute to ini gitu kan. Udah bikin konsepnya, Bikin konsepnya itu balik lagi. gitu-gitu. Manage. Atau inilah, yang paling bisa berasa adalah rilisan-rilisan lagu-lagu yang udah rilis dari tahun 90-an dengan kontrak dulu fisik gitu kan. Tiba-tiba sekarang ada digital. Iya. Di kontrak nggak ada dulu digital. Nah itu tugas kita. Gimana caranya satu-satu nge-approach lagi Yang dirilis di untuk digital. mau nggak masukin digital juga. Oh makanya ada lagu-lagu di saya, lagu jadul tuh yang Ya, belum ada di belum ada. digital. Mungkin mereka lagi proses ininya. Lagi proses paperwork-nya. Itu sebetulnya yang paling susah dan emang lagi kita perjuangkan bareng-bareng sih di industri musik sekarang gitu, hak-haknya itu tuh. Jadi gimana caranya perkembangan teknologi itu bisa beneran sesuai menghasilkan hak-hak yang bisa didapetin oleh pada Baik musisinya. itu dari artisnya ataupun dari pencipta lagunya kayak gitu. Karena secara sistem ya udah ada, YouTube udah punya AdSense, Spotify udah punya royalty digital gitu kan. Nah yang belum ada dan belum rapih biasanya adalah paperwork-nya. Clearance, izin, gitu-gitu. Secara kontrak berapa persen itu yang harus dirapihin, gitu biasanya. Nah tapi tadi lo bilang kan industri musik sendiri sedang berbenah istilahnya. Tapi ada nggak sih satu komunitas yang menaungi itu, atau sebenarnya kalian? Ada banyak lembaga-lembaga. Kalau misalkan untuk urusan hak-hak tadi, ada judulnya LMK kan, Lembaga Manajemen Kolektif. Oh, itu masuk situ. Itu ada banyak LMK. Jadi kayak ada LMK yang khusus menangani untuk hak cipta. Jadi khusus untuk penulis lagu. Karena artis ya kayak tadi gue bilang, yang terkenal itu belum tentu lagunya ciptaan dia sendiri gitu kan. Ya, Ya, kayak siapa Ariana Grande sekarang, lu kalau lihat ciptaan siapa, ternyata ciptaan 7 orang. Ya. Dan berarti kan artinya ketika lagu itu boom, bagi-baginya ke 7 orang. Haknya ke 7 orang itu. Ya, kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu ada lembaganya Ada sendiri. lembaga. Di Indonesia tuh yang tadi itu. Ada banyak. Ya lembaga itu namanya publisher. Yang untuk ngurusin hak cipta. Itu publisher justru. Publisher itu untuk hak cipta. Jadi dia tuh ibarat kata kayak manajernya penulis lagu. Gitu. Jadi kalau lu sebagai performer beda lagi. Kalau lu sebagai anak band mungkin manajernya adalah artis manajemen yang ngurusin manggung gitu kan. Nah, itu kalau lu sebagai pencipta lagu Beda lagi ya. lagi Beda. gitu. Jadi bisa jadi kayak dalam Dewa 19 Ahmad Dhani sama Ari Lasso sama-sama nyiptain lagu tapi LMK beda. Ahmad Dhani di mana? Ciptanya gitu. Ari Lasso di mana? Manajernya gitu. Oh. Bisa kayak gitu juga. Gitu. Nah, dalam satu ini ya. Nggak semua tuh nggak ngumpul dalam satu tempat ternyata ya. Ya, bisa pilih-pilih aja. Persis banget kayak kita nyari manajer, cocok-cocokan sama orangnya, sama sistemnya. Gitu. Ya, dan intinya ada LMK lain lagi yang urusinnya beda-beda hak lah. Ada yang ngurusin untuk urusan karaoke, ada yang ngurusin untuk urusan session player yang isi rekaman lagu, itu ada lagi lembaga sendiri gitu. Sama ada yang kemarin heboh viral itu yaitu urusan performing rights. Untuk ngurusin lagu yang diputar di tempat publik gitu, dibawain di manggung gitu lah. Itu pusing lah, karena gue waktu dulu akhirnya sempat mencoba ngulikin
berawal dari pertanyaan gini. Kira-kira kalau gue jadi musisi punya karya, untuk mengamankan karya gue, kira-kira gue harus terdaftar di berapa LMK ya? Gue ngitung kemarin at least harus terdaftar 3 atau 4 LMK lah, baru rasanya hak-hak gue yang kepencar-pencar bakal di kayak misalnya itu dinyanyiin orang, ya kan diputer, dipakai di soundtrack kayak gitu-gitu ya. Gitu. Jadi ketika lu bikin karya tuh nggak bisa udah aja gitu ya. Bisa aja. Itu banyak dilakukan oleh orang sekarang gitu. Cuma kalau malas ngurusinnya ya udah. Iya, secara jangka panjang itu yang orang banyak ngerasa musik gak menghasilkan, musik apa. Padahal kalau paperwork diurusin bener bisa menghasilkan. Sebetulnya. Gitu. Berarti mungkin ininya juga kali ya, kita bikin nah sosialisasi juga kali ya ke orang-orang awam kita nggak tahu harus ngapain sih kalau kita punya karya gitu kan. Contoh kayak kita deh. Ini kita sudah menghasilkan belum nih ya artis sebagai betul. Paraga pencipta lagu nih harusnya daftar nih. Punya lagu zaman dulu banyak. Gue gak dianggap musisi. Enggak, karena ketika akhirnya lu punya lagu, umur lagu itu tuh nggak tahu panjangnya berapa lama karena bisa jadi contoh ini kan lagu lama nih. Ya kan, terus dia dinyanyiin lagi atau ini berarti kayak harus masuk salah satu proses yang lu bilang tadi, lagu lama, terus lu tapi itu berproses di publisher ya, bukan di label. Jadi kayak itu entitas yang beda dari gua biasanya gitu. Jadi ya, tapi ya gua sebagai yang memproduksi musik biasanya akan izin ke publisher. Kayak tadi tuh, gua punya artis akan bawain lagu ciptaan 2 orang. Ya gua biasanya ntar akan bayar dulu. Izin tuh bayar, harus bayar soalnya. Jadi karena kita clearance ada biaya, ada rate-nya. Kita clearance lagu untuk akhirnya dirilis secara digital, mana gitu. Jadi kayak di depan itu selain produksi yang sifatnya produksi banget teknis kayak sewa studio gitu kan, terus rekaman, sewa player segala macam. Ujung-ujungnya ada juga clearance untuk pemakaian lagu gitu intinya. Banyak juga ya. Banyak. Nanti saya daftar LMK. Iya, harus daftar sih menurut gua. Ajarin. Iya, nanti habis ini diajarin. Nah, ada orang aja gimana? Dapat gua doang di. Oh ya, Bu. Iya. Ya sih teman-temannya, ada beberapa teman gua juga punya Spotify, enggak tahu dia urusan apa enggak kayak gitu. Oke, sekarang balik ke personal experience lu nih kan. Gua enggak tahu, lu udah berkecimpung di industri ini berapa lama? Sebagai A&R gue belum setahun. Tapi industri musik udah lama ya, kan? Gue sekarang ini baru masuk bulan ke-7 di hari ini direkam. Sebelumnya itu gue lebih di sisi digital dan di sisi marketing dulu. Itu dari marketing, digital marketing sih. Itu dari tahun 2016. Tapi itu industri musik juga? Musik. Ya, cuman lebih ngebantunya teman-teman yang non-label saat itu. Jadi kayak gua ibarat kata jadi kayak orang marketing label tapi lepasan untuk bantuin musisi-musisi yang nggak ada di label. Contohnya gitu dulu. Kalau boleh tahu background edukasi lo apa? DKV kan, nggak ada musik-musiknya kan? Nggak ada, cuman menurut gua agak dekat dengan menurut gua dari DKV lah ya. Justru kaknya itu komunikasinya itu. Komunikasi. Karena ujung-ujungnya marketing. Sampai gua akhirnya enak sekarang. Menurut gua ilmu DKV masih kepake. Masih banget. Tapi itu apakah alasan lo ngambil DKV karena lo pengen pekerjaan lo yang sekarang? Juga. Sejujurnya ada pengen ada musiknya. Oh iya. Dulu. Cuman gue pikir zaman dulu, gua ya namanya anak lulus SMA ya. Iya. Gua cuma berpikir, gue suka ngoleksi rilisan musik. Gue suka ketika melihat musik-musik yang dulu gue lihat data idola gue itu bisa menawarkan pengalaman lebih dari musiknya. Jadi ada visualnya juga yang mau gue tiru jadinya gitu. Dan seterusnya lah gitu. Dan akhirnya dulu gue masuk DKV karena berpikiran juga kepengen bisa nih punya visual-visual yang konsep yang akhirnya bisa ditempelin ke musik juga ujung-ujungnya. Gitu sih, kurang lebih kalau dipikir-pikir masih sama. Dan bahkan gue bisa bilang saat ini posisi pekerjaan gue, profesi A&R ini adalah salah satu profesi yang so far paling bisa ngeluarin potensi dan ilmu-ilmu yang gue kumpulin selama ini. Jadi justru sekarang so far akhirnya kayak ini ternyata yang selama ini harusnya gue ikutin, harusnya gue jalanin, ini ternyata gitu. Iya. Ternyata itu gitu. Betul. Tapi lo sudah mengkonsep juga ya. Oke, kalau DKV karena mungkin ini berhubungan dengan apa yang lo suka ya. Iya, tapi gue nggak tahu pada saat itu. I have no idea kalau itu tuh nggak enak. Nggak tahu. Makanya jadi ini
thank you to channel ini ya. Justru teman-teman di rumah sana ya, yang tadi anak hukum, anak DKV yang pada suka musik, pengen tapi ternyata nggak terlalu pengen jadi ininya gitu, musisinya gitu kan, atau nggak pengen jadi manajer, pengennya tuh yang konsep apa segala macam kan. Nah lu boleh cerita nggak sih? Gue pribadi nih orang awam, orang luar, gue suka dengerin lagu kayak gitu. Tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya ketika orang lagu itu keluar tuh ada apa ya namanya? Ada kerjaan apa aja sih di belakangnya tadi yang lu sebutin kan? Dan mungkin orang-orang nggak tahu, oh ternyata ada pekerjaan ini loh di musik. Oh ternyata ada tadi apa? Lu bilang publisher atau apalah di kan di musik kayak gitu. Nah mereka gimana sih caranya biar mereka tahu gitu? Biar di label tuh ternyata ada posisi atau profesi ini loh. Jadi mereka tuh bisa tahu, oh gue mau kesini, gue mau kesini. Apa sebenarnya googling aja? Sebetulnya googling sih pasti ada, karena kalau kayak ya bercandaan kita dari SD SMP ya, kayak tadi kata-kata mau om orbitin nggak? Basically yang kerjaan yang orbitin adalah enar, sebetulnya itu gitu. Jadi kalau asal googling sih, ibarat apa ya? Ketika musisi ada yang mau ngirim demo ke label, itu pasti ditujukannya kayak enar. Karena tugas saya enar untuk dengerin demo itu. Terus sampai sekarang masih kayak gitu? Masih banyak? Masih. Karena zaman digital bedanya ada DM aja. Oh iya. Delivery-nya beda ya. Beda. Dulu delivery-nya doang. Dulu kan ini benar di mejanya banyak gitu kan. Kalau sekarang mah enggak, sekarang mah lebih bersih ya. enak banget jadinya kayak bisa kita taruh folder di cloud. Iya. Dari ini demo dari Raga Dipa. Awalnya lu ngasih cuma 2 gitu. Sebentar berkala, ya lu nambah lagi. Bisa simpen aja. Satu folder, satu pencipta lagu, kita bisa ada 10 gitu ya, 10 lagu. Terus tiba-tiba kita baru make, hari ini nih kita baru make lagu yang 2 tahun lalu dia kasih. Bisa kayak gitu. Oh iya. Revisit ya lu ya? Iya, revisit. Karena belum tentu ketika waktu itu Raga misalkan ngasih lagu ke kita gitu, lagunya bagus, tapi kita ternyata saat itu belum punya artis yang cocok untuk bawain lagunya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya itu sangat-sangat bisa dipakainya baru entar gitu. Dan lucu sih, sering terjadi rebutan lagu juga. Ada lagu satu bagus nih tiba-tiba, kalau nggak cepat-cepat di lock ternyata diambil A&R label lain gitu. Kita telepon-teleponan gitu. Wah lu ambil berarti si artis itu saya si Raga itu ngasih kedua. Masih ke semua pasti biasanya kita lagu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka cipta lagu ya sebar-sebarin aja. Iya please, teman-teman yang suka bikin lagu ya, sebar-sebarin. Kita selalu butuh demo. Gitu. Selalu butuh demo. Sumpah kasih. Menghidupkan kembali harapan saya bermusik. Iya. Soalnya kadang orang tuh mikirnya kalau gue mau profesi di bidang industri pasti mikirnya jadi artisnya, jadi penyanyi gitu kan, jadi talentnya. Ternyata nggak cuma itu loh gitu. Lu dapet songwriter juga dapat ya kalau haknya ada haknya gitu kalau diurus dengan baik dan benar. Betul, banyak banget yang gitu. Tapi ya intinya banyak sih di label yang ujungnya kayak Raga tadi bilang bekas yang tadinya mau jadi artis tapi gagal lah, banyak tuh kayak anak band gagal banyak gitu. Bapak-bapak. Iya. Lu pertama kali nih kalau kita tarik mundur ke experience lu di awal, lu pertama kali lu masuk label itu lu tahu dari mana? Maksudnya oh yaudah gue mau ke label gitu, apa sebenarnya dari mana dulu? Apa tadi lu jadi anak band tapi nggak jadi makanya masuk ke label? Tiba-tiba lu kalau gue juga kaget ya. Jadi TNR di sini. Jangankan lu, gue juga kaget kok. Jadi tadinya gue sangat tidak mau masuk label awalnya gitu, karena kan ya gue udah pernah di agensi, gue merasa kayak masuk label mungkin sama seperti gue masuk agensi gitu. Ujungnya gue memang musik gitu, cuman ya sama aja kayak lu jualan tapi bedanya musik aja gitu. Tapi beda lah dengan lu akhirnya ketika lu bikin lagu sendiri yang punya idealisme dan lain-lain gitu, masih beda. Nah tapi ternyata apa ya, dulu kan akhirnya trennya bikin sendiri segala macam tuh 2015 2016 era startup kan. Bapak Ibu juga dulu di startup kan? Nah. Oh enggak, bukan ya? Bukan. Saya pernah di startup. Saya pernah di startup. Saya takut di startup. Ujung-ujungnya pas startup itu era-era tersebut ketika lagi bubbling kan startup, ya terjadi kalau dalam pengamatan sotoy gua, terjadinya itu karena transisi ke digital. Sebetulnya kan kayak wah semua kaget digital segala macam lalalala, akhirnya terbentuklah divisi digital in-house dan lain-lain. Akhirnya banyak tuh kantor-kantor baru. Ya pun dulu gue begitu gitu, bikin sendiri karena wah ini ceruknya ada nih, karena orang-orang label yang lama dulu belum ada in-house orang digital. Kita bikin sendiri aja jadi jasa di luar sana. Ya udah, sebetulnya long story short di 2021 2022 pada akhirnya setiap
company-company yang besar ini udah punya punya sendiri. in-house gitu, dan akhirnya ketika kayak Spotify, YouTube itu penggunanya udah super banyak gitu ya, banyak orang awam yang akhirnya pakai itu juga, ya pada akhirnya kan apa ya, si company-company ini Harus punya sendiri. dan jualan di situ gitu kan. Itu Masih agensi terus, masih agensi terus kan lumayan ya, bukan lumayan lagi. Gitu. Jadi menyimpulkan pertanyaan tadi, gimana gue kepikiran masuk labelnya, karena akhirnya gue sampai ke satu titik, gue melihat, oh ini udah nggak bisa nih. Gue kalau jualan jasa hari ini, ibarat kayak ini, bodohnya kayak gue itu dulu, kalau gue terusin ya, gue akan menjadi penyedia jasa upload video ke YouTube gitu. Yang istilah kata kayak lu juga Pada sendiri akhirnya juga bisa. Iya. Ngapain gue jadi jasa? value-nya kurang ya. Lama-lama akan ke situ gitu, lama-lama akan bisa sendiri dengan jasa yang gue punya gitu. Jadi akhirnya gue dulu ngerasa, oh ada beberapa network sama ada beberapa ilmu-ilmu yang ternyata masih harus masuk ke company yang besarnya gitu. Intinya dari situ. Jadi ya, bergabunglah saya hari ini di label 2000 Senang tapi kan. 2022. Menikmati itu. Menikmati. Gue kira gue udah setahun lebih, ternyata baru 7 bulan. Ternyata karena enjoy. seru sih sebetulnya, seru banget, banyak belajar, apalagi ketemu Gen Z. Gue banget. Gen Z itu anak kelas Insta story-nya tuh umur sama 19-an ya sekarang ya. Ya 19 sampai 23. oh ya. Dia 10 tahun sama gue. Sama gue sih. Mau gue sih gue. Iya malu tuh. Oh malu lah. Kita nggak beda tipis. Gue kira milenial batas kali ya sebetulnya. Iya. Aman lah masih. Nah, menurut lu sendiri sekarang nih di profesi lu ya kan hari ini perkembangannya ke depan itu gimana? Ke depan apakah masih dibutuhkan atau maksudnya gimana sih perkembangan bukan industrinya ya tapi ke profesi lu? Sangat dibutuhkan, dan bahkan sekarang lagi rising banget. Dulu mungkin yang secara jelas punya ENR adalah label yang besar. Nah, makin kesini kan label banyak besar nih. tuh gimana contohnya sebutin? Label besar yang udah pasti paling gede di dunia itu ya udah Sony, Warner, Universal. Udah pasti 3 itu. Nah, terus sisanya ya kalau yang label lokal gede-gede kan ada Musika, Trinity gitu-gitu. Nah, biasanya yang secara company sudah stabil itu punya ENR. Nah, tapi kesini akhirnya independent label ini baru nih kayak pergerakannya kerasa 2 tahun terakhir, akhirnya baru punya ENR lagi sendiri yang muda-muda. Karena ternyata sangat dibutuhkan untuk tadi nge-manage katalognya, terus ngarahin artisnya mau ke arah mana. Karena kayak tugas ENR adalah bikin gimana cara si talent tersebut atau lagu tertentu tidak terlalu punya tempatnya akhirnya gitu kan, gimana caranya itu gitu. Dan jadi kayak ya mereka tuh bikin produknya gitu kan. ENR tuh yang berresponsible itu untuk produknya launch. Iya, ya untuk bantu ngarahin sih sebetulnya, untuk temen tektokan si musisinya aja gitu. Basically itulah ENR, sama untuk ngurusin hal-hal yang nggak serunya Yang tadi ya. buat musisi. Iya, musisi tidak Ngurusin- berminat untuk mengurusin. Iya. Ngurusin administrasi lah itu dibilang ya, administrasi. Kalau itu nggak diurus jadi nggak ada duitnya. betul. Iya betul. Dan Nggak yang bisa, pilihan. nggak bisa. Udah mulai. Kalau nggak ada itunya nggak bisa. Berkarya butuh modal. Karena butuh modal. Iya, Oke, kita sudah gitu. berdiskusi panjang lebar. Iya. Tempatnya belum Terlalu pusing nggak ya penjelasan gue kira-kira tadi? Aman ya? Gue sih ngerti. Ya teman-teman kalau nggak ngerti berarti artinya ditonton ulang sampai 5 kali Iya benar. video ini. Ya tolong bantu ya channel ini ya. Reviewnya sakit Oke banget. Oke, closing statement dari lu, ada saran atau tips nggak nih buat para orang di luar sana yang mau teman-teman yang berminat. menintik karir sebagai profesi lu ini, kan? Atau Oke, ada. Teman-teman, jadi ENR itu kalau bahasanya bos gua, senjatanya adalah kuping. oke, mendengar. Kupingnya untuk tadi gitu, mendengar mana yang ngetren, mana lagu bagus, mana enggak. Nah, kuping itu punya umur. Jadi gitu. Jadi pasti ENR itu harus regenerasi. Maksudnya Harus ada anaknya yang umur baru lagi yang jadi ENR, yang mewakili eranya dia. eranya Aku betul. mau nanya sesuatu. Lupa. Bener gak sih kayak kalau udah umur 30 atau apa,
musik yang dulu itu kayak stuck ya udah di sampai situ lu nggak bakal bisa dengerin baru lagi walaupun nemu Kayaknya nggak. genrenya tuh yang zaman dulu itu benar makanya harus regenerasi. Itu benar, harus regenerasi. Dan karena gini, terutama ketika lo menjadi A&R label yang produk utamanya adalah musik pop. Musik pop itu, pop kan populer. Jadi genrenya bisa jadi beda-beda gitu. Musik pop 70-an ya bahasanya tinggi-tinggi. Musiknya popnya 90-an yang agak-agak ngebeat distorsi gitu kan. 2000-an R&B ala Christina Aguilera gitu. Jadi untuk bisa selalu ngikutin musik pop yang eranya harus ada A&R yang dari eranya. Karena dia yang ngerti, dia yang ada di pergaulan, dia yang tahu apa sih yang didengerin dan Happening gitu ya. diomongin sama anak zaman sekarang masalahnya gitu. Jadi ya harus Pasar ada lah, itu. pasar gitu. Berarti itu benar ya. Pasarnya gitu. Jadi ya kayak gue sekarang ya mencoba jadi kuping Gen Z gitu. Apa sih yang lo dipikirin gitu. Jadi ketika dulu gue main Twitter suka kayak ngenye-ngenye, zaman sekarang kayak oh yang dipikirin ini. Jadi berusaha mengerti dan itu kepake gitu. Kepake untuk ada insight apa. Agensi banget sih. Lu punya insight apa gitu. Gitu persis tapi. Ide lu apa? Bagus banget. Gitu. Apa lagi skillnya? Udah sih, sebetulnya sisanya adalah ya kalau lo emang passionate banget sama musik gitu ya, dan emang punya visi lebih dari musiknya itu sendiri. Nggak harus bisa main musik kan? Nggak harus bisa main musik, asal ngerti dan suka aja gitu. Terutama kalau lu suka banget dengerin musik. Apapun itu? Enggak kan? Ya apapun itu sih. Oh, itu. Apapun itu dong. Iya, apapun itu. Oke. Tapi kalau emang Kenapa nggak mendeskripsikan sesuatu? Karena kan subjektif ya, kalau kita ngomong suka tuh kan subjektif banget. karena ketika lu jadi penikmat musik, lu sudah punya modal pertama, yaitu lu adalah target marketnya, lu adalah pendengar gitu kan. Lu pernah merasakan jadi orang yang mengkonsumsi si lagu yang ujung-ujungnya akan dijual sama si NR tadi gitu kan. Jadi ketika lu udah punya modal itu, at least lu ketika bekerja, lu pernah di posisi orang yang akan ngebeli Konsumen. produk Ya. konsumen gitu. Oke. Jadi sebetulnya itu gitu sih. Oke. Ada lagi ada Raga? Tadi doang yang gua. Yang lupa terus dia beri up sendiri. Iya nanti episode Ternyata kedua kalau ada. Sorry Iya. Paul. Kita bahas yang lain. Oke deh, dari kita cukup nih sekian pertanyaan dari lo. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Iya, hari ini di video ini gue bekerja di Sony Music Entertainment Indonesia. Jadi kalau Terbesar dong. iya, salah satu lah, salah satu lah. Mereka Pokoknya juga yang besar banget tuh. Sony paling pertama dia sebutin. ya karena kantor gue sendiri. Iya, iya. Kalau teman-teman ada yang punya tadi demo dan mau ngobrol-ngobrol dan lain-lain, feel free. Nanti kita Oh, iya, cek bisa. Instagram abangnya ya. Lu kirimin aja tuh karya-karya kalian. Gitu kan. Karya musik aja ya. Karya musik aja. Karya musik aja lah. Ya, ya. Jangan karya lukisan yang ngerti gue. Bukan filmnya Bapak, nggak bisa. Beda. Oke, Gitu. kalau gitu kita closing. Thank you banget Mas Thank you, Yudis. Anira. Sudah mau Iya, dapat Tante waktu Ani. kerja loh dia, ya kan. Ah. Tadi langsung ke sini macet-macet. Thank you banget udah mau jadi tamu kita. Dan buat teman-teman thank you banget udah dengerin. Yang kalau kalian rasa ini bermanfaat banget sih menurut gue. Tolong Iya. di-share. Kalau nggak ngerti tadi nonton lagi sampai 5 kali. 5 kali ya. Atau ntar langsung tanya aja ke Babang Yudisnya Iya, kayak nanti gitu. kalau nanya ke gue offer link video ini. Thank you banget. Biar- Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you Om Raga Tante Ani.